Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang bukti audit. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Suci Kusuma. Yang kedua, Intan Mihriska. Yang ketiga, Tasya Islamiyah. Yang keempat, Cindy Ramadhani. Yang kelima, Dwi Lailatul Fitriah. Yang keenam, Fitri Dwi Aliyah. Yang ketujuh, Rista Destriana. Yang kedelapan, Nur Abadiah. Yang kesembilan, Sylvia Rizka Amanda. Yang ke-10 Flu Fidelia, dan yang terakhir saya sendiri, Putri Purnamasari. Pengertian bukti audit. Bukti audit adalah semua media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung argumentasi, pendapat atau simpulan dan rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriterianya. Namun tidak semua informasi bermanfaat bagi audit. Informasi tersebut harus handal sehingga mampu meyakinkan pihak lain. Keandalan bukti audit tergantung dari terpenuhinya syarat-syarat bukti audit. Syarat dari bukti audit sendiri yaitu yang pertama relevan, kedua kompeten, ketiga cukup, dan yang keempat material. Yang dimaksudkan dengan relevan sendiri yaitu bukti yang secara logis mempunyai hubungan dengan permasalahannya. Relevansi bukti dapat dilihat dari setiap informasi. Tiap informasi sekecil apapun harus relevan dengan permasalahannya. Contoh, pada audit atas pengelolaan penerimaan pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah, maka bukti yang relevan diantaranya adalah surat ketetapan pajak daerah, buku kas umum penerimaan pajak daerah, serta bukti setoran pajak daerah. Sedangkan bukti yang tidak relevan, misalnya bukti-bukti pengeluaran anggaran Dinas Pendapatan Daerah, walaupun bukti-bukti tersebut juga mengandung nilai uang. Lalu kompeten. Kompeten tidaknya suatu bukti yang dipengaruhi oleh sumber bukti, cara mendapatkan bukti, dan kelengkapan persyaratan yuridis bukti. Yang dimaksudkan dipengaruhi oleh sumber bukti yaitu bukti tentang kepegawaian yang didapat dari bagian kepegawaian. Lalu, cara mendapatkan bukti, yaitu bukti yang didapat melalui pengamatan langsung lebih kompeten daripada didapat dari pihak lain. Dan yang terakhir, persyaratan yuridis, bukti asli lebih meyakinkan daripada hasil fotokopi. Sistem Pengendalian Manajemen atau SPM juga menentukan keandalan bukti. Bukti yang didapat dari suatu organisasi yang memiliki SPM yang baik lebih dapat diandalkan daripada bukti-bukti yang didapat dari organisasi yang SPM-nya kurang baik. Kompeten atau tidaknya bukti dilihat dari buku satu persatu. Ada bukti yang kompetensinya tinggi dan ada bukti yang kompetensinya rendah. Contoh, bagian keuangan SPM-nya baik sedangkan bagian pengendalian SPM-nya lemah, maka bukti yang bersumber dari berbagai dibandingkan dengan bukti dari bagian pengadaan khususnya untuk transaksi yang mengaitkan kedua bagian tersebut. Cukup. Bukti yang cukup berkaitan dengan jumlah atau kuantitas nilai keseluruhan bukti. Bukti yang cukup berarti dapat mewakili atau menggambarkan keseluruhan keadaan atau kondisi yang dipermasalahkan. Contoh, ada dugaan bahwa perjalanan dinas di instansi yang diaudit tahun anggaran 2001 telah dilakukan secara ekonomis dan tidak efektif. Jumlah penugasan perjalanan dinas 100 kali, sedangkan jumlah biaya sebesar 500 juta. Auditor boleh menyimpulkan bahwa perjalanan dinas di instansi tersebut tidak ekonomis atau tidak efektif. Apabila telah menguji dalam jumlah bukti yang cukup, baik dilihat dari sisi jumlah perjalanan dinas atau dari nilai rupiahnya, berapa jumlah yang cukup ini tergantung dari pertimbangan yang logis dari auditor, atau 40% atau 50%. Material. Bukti yang mempunyai nilai yang cukup berarti dan penting bagi pencapaian tujuan organisasi. Mempunyai arti tersebut harus ditinjau baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Materialitas tersebut dapat dilihat antara lain dari besarnya nilai uang atau yang bernilai uang. Yang kedua, pengaruhnya terhadap kegiatan atau walaupun nilainya tidak seberapa. Yang ketiga, hal yang menyangkut tujuan audit. Yang keempat, penting menurut peraturan perundang-undangan atau selisih kas tidak boleh terjadi karena berapapun besarnya harus dicari sebab-sebabnya. Keinginan pengguna laporan. Dan yang terakhir, kegiatan yang pada saat audit
dilakukan sedang jadi perhatian umum. Hubungan bukti audit, materialitas, dan risiko. Bukti harus mempertimbangkan materialitas. Sebelum bukti dikumpulkan dan dievaluasi, terlebih dahulu harus ditetapkan materialitas permasalahannya. Jika permasalahannya ditetapkan material, maka bukti-bukti harus dikumpulkan. Jika tidak material, maka bukti-bukti tidak perlu dikumpulkan. Contoh, sebagai auditor menemui permasalahan bahwa ketua panitia pengadaan barang atau jasa adalah akibat dari pimpinan unit kerja atau penggunaan barang atau jasa. Permasalahan ini tidak bisa ditentukan nilai rupiahnya, tetapi auditor terhadap kegiatan pengadaan barang atau jasa. Karena auditor menemukan bahwa masalah ini material, maka bukti audit harus dikumpulkan. Bukti tersebut harus dapat membuktikan bahwa ketua panitia pengadaan adalah adik ipar pengguna barang atau jasa. Setelah mempertimbangkan materialitas, maka auditor harus mempertimbangkan risiko deteksi untuk menetapkan jumlah dan jenis bukti. Semakin banyak jumlah dan makin beragam jenis bukti, maka risiko deteksi akan semakin kecil. Contoh, melanjutkan contoh sebelumnya, auditor mengumpulkan bukti bahwa ketua panitia pengadaan adalah adik ipar pengguna barang atau jasa. Mula-mula auditor hanya memperoleh bukti lisan dari seorang pegawai. Pada saat ini auditor hanya memiliki jumlah bukti 1 dan jenis bukti 1. Risiko deteksi pada tahap ini sangat tinggi. Untuk menurunkan risiko tersebut, auditor mencari bukti lisan tambahan dari 2 orang pegawai yang lain. Saat bukti tersebut memperkuat bukti pertama, maka auditor telah mendapatkan jumlah bukti 3 dan jenis bukti 1. Risiko deteksi tahap ini berada di tingkat moderat. Auditor melanjutkan proses pengumpulan bukti hingga memperoleh bukti keterangan dari ketua panitiaan pengadaan barang atau jasa bahwa dia memang adik ipar pengguna barang atau jasa. Pada tahap ini, risiko deteksi telah minimal. Auditor telah memperoleh jumlah bukti 4 dan jenis bukti 2. Karena risiko deteksi telah minimal, maka auditor dapat menghentikan proses pengumpulan dan evaluasi bukti terhadap permasalahan tersebut. Jenis-jenis bukti audit. Bukti audit dapat dibedakan dalam beberapa jenis atau golongan sebagai berikut. 1. Bukti pengujian fisik. 2. Bukti dokumen. 3. Bukti analisis. 4. Bukti keterangan. Bukti pengujian fisik adalah bukti yang diperoleh melalui pengamatan langsung dengan mata kepala auditor sendiri menyangkut harta berwujud. Pengamatan langsung oleh auditor dilakukan dengan cara inventarisasi fisik dikenal dengan sebutan opname dan inspeksi ke lapangan on the spot. Hasil pengamatan fisik oleh auditor tersebut dikukuhkan ke dalam suatu media pengganti fisik, yaitu berita acara pemeriksaan fisik, hasil inspeksi lapangan, foto, surat pernyataan, dana lokasi atau peta lokasi, dan lain-lain. Contoh 1. Kas yang ada dalam petty cash belum tentu seluruh milik instansi yang bersangkutan, mungkin ada uang titipan. Hal ini harus dibuktikan dengan cara lain. 2. Cek yang ada dalam petty cash belum tentu bisa diuangkan, mungkin cek kosong. 3. Mobil yang digunakan oleh pejabat belum tentu milik instansi, mungkin mobil pinjaman. Masalah kompetensi bukti fisik harus menjadi perhatian, antara lain dengan cara A. Inventarisasi fisik dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 orang auditor, karena menurut hukum 1 orang bukan saksi. Selain kedua auditor, sebaiknya BAP ditandatangani pula oleh pihak audit, dan bila ada orang kontraktor yang terkait, agar tidak terjadi ketidaksepakatan di kemudian hari. B. Bila bukti fisik berbentuk foto dan dana lokasi atau peta lokasi, sebaiknya terdapat pula tanda-tanda menunjukkan identitas audit. Misalnya, dokumen tersebut dilegalisasi oleh pihak audit yang menunjukkan tempat dan waktu. Apabila berbentuk surat pernyataan, sebaiknya bermaterai dan dilengkapi dengan saksi.
Bukti dokumen. Bukti dokumen pada umumnya terbuat dari kertas yang mengandung huruf, angka, dan informasi. Simbol-simbol berdiri sendiri maupun digabungkan. Contoh: 1. Bukti kas uang keluar pembayaran. 2. Bukti kas uang masuk penerimaan. 3. SK pengangkatan pegawai. 4. Bukti tanda terima penyerahan seragam. 5. Bukti pengeluaran barang. 6. Surat-surat masuk dan surat-surat keluar. Kelemahan sistem pengendalian manajemen memungkinkan dokumen mengandung kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja. Tetapi tidak tertutup pula kemungkinan terjadinya dokumen palsu yang dibuat oleh karyawan yang tidak jujur. Makin mudah dokumen dibuat tanpa prosedur pengendalian manajemen yang baik, makin besar kemungkinan dokumen itu mengandung kesalahan atau kecurangan. Jika setiap pengendalian manajemen lemah, auditor tidak sepenuhnya mempercayai bukti dokumen, tetapi harus menambah penguji dengan dokumen lain. Sumber bukti dokumen. Yang pertama, bukti intern yang asli telah diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu bukti kas masuk dan surat kesetoran pajak daerah. Yang kedua, bukti ekstern yang aslinya ada di audit, yaitu bukti kas keluar, faktur pembelian barang, dan kwitansi dari pemborong. Yang ketiga, bukti yang didapat auditor langsung dari pihak ketiga, yaitu jawaban konfirmasi. Yang keempat, bukti audit yang masih disimpan audit, yaitu anggaran, prosedur, dan tembusan dokumen. Bukti dokumen akan lebih handal antara lain bila 1. Bukti dibuat oleh pihak luar yang bebas. 2. Bukti diterima auditor langsung dari pihak ketiga, tidak melalui audit. Yang ketiga, dokumen intern telah berada di pihak ketiga. Catatan juga merupakan bukti yang penting sebagai pembanding atau penguji kewajaran bukti lainnya dan pertanggungjawaban. Contohnya buku kas, untuk menguji kebenaran fisik uang dan bukti dokumen kas, buku bank, buku uang muka kerja, macam-macam buku pembantu, kartu persediaan barang, kartu inventaris, dan buku inventaris. Bukti analisis adalah bukti audit yang diperoleh auditor dengan melakukan analisis atau mengolah lebih lanjut data auditi dan data lain yang berkaitan dengan auditi. Bukti analisis hanya memberikan petunjuk mengenai kecenderungan suatu kejadian, sehingga untuk membuktikan terjadi atau tidaknya harus didalami dengan perolehan jenis bukti yang lain. Contoh perhitungan pajak hiburan. Misalnya, berdasarkan sampel yang diambil atas bukti setoran pajak hiburan, auditor melakukan perhitungan jumlah pajak hiburan yang seharusnya disetorkan berdasarkan data jumlah pengunjung dan pendapatan penjualan karcis yang diperoleh penyelenggara hiburan. Hasil perhitungan tersebut kemudian dicocokkan dengan jumlah pajak hiburan yang disetor. Jika ditemukan perbedaan antara perhitungan auditor dengan jumlah setoran pajak hiburan, auditor harus mengusahakan perolehan bukti lain untuk dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Auditor membuat hitung-hitungan mengenai sesuatu hal berdasarkan pengetahuannya atau kriteria yang berlaku. Perhitungan yang dilakukan oleh auditor digunakan untuk menguji perhitungan yang telah dibuat oleh auditi. Bukti perhitungan dicantumkan pula dalam media tertulis atau dokumen. Bukti keterangan adalah bukti yang diperoleh auditor dari pihak lain atau baik dari auditi maupun pihak ketiga, berdasarkan pernyataan atau informasi tertentu yang diminta oleh auditor. Termasuk bukti keterangan adalah bukti kesaksian, bukti lisan, dan bukti spesialis atau ahli. Bukti kesaksian. Bukti kesaksian merupakan bukti peyakin yang didapat dari pihak lain, antara lain karena diminta oleh auditor. Biasanya bukti ini berupa bukti pengujian fisik, bukti dokumen, bukti analisis, atau bukti lisan telah diperoleh. Baru kemudian dilengkapi dengan bukti kesaksian. Contoh dari bukti kesaksian antara lain 1. Pernyataan saldo rekening bank dari bank yang bersangkutan. 2. Surat pernyataan dari petani, misalnya sebagai pihak yang menerima. 3. Penyerahan bantuan peralatan pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten. 4.
surat pernyataan dari pembeli atau penjual tentang kebenaran pembelian atau penjualan. 5. Surat bukti titipan barang sehubungan adanya barang yang dititipkan. Dan yang terakhir, surat keterangan konfirmasi mengenai harga barang dari dealer atau penjual resmi. Bukti lisan. Bukti lisan adalah bukti yang didapat oleh auditor dari orang lain melalui pembicaraan secara lisan. Dalam hal memperoleh bukti lisan, auditor harus mencatat atau menuangkan dalam kertas kerja dengan seksama termasuk narasumbernya. Contoh dari bukti lisan. 1. Seorang sopir menginformasikan bahwa salah satu mobil di kantor tersebut telah dibiayai perbaikan turun mesin, padahal turun mesin tersebut tidak dilakukan. 2. Dari seseorang didapat informasi bahwa salah satu rekan kantor, yaitu PTA, adalah milik adik kandung ketua panitia pengadaan. Bukti spesialis. Bukti spesialis ini bukti yang didapat dari tenaga ahli, baik seorang pribadi maupun instansi atau institusi yang memiliki keahlian yang kompeten dalam bidangnya. Tenaga spesialis yang digunakan adalah semua profesi seperti ahli pertambangan, dokter, ahli perbankan, dan lain-lain. Kompetensi tenaga spesial ini harus terjamin. Berikut adalah contoh dari bukti spesialis. Di sini kita ambil contoh, misalnya saja suatu tim audit yang terdiri dari seorang akuntan dan beberapa sarjana hukum akan ditugaskan untuk mengaudit suatu pekerjaan konstruksi. Tim audit ini tidak akan sepenuhnya dapat menilai tingkat kewajaran dari pembangunan tersebut. Kenapa? Ya karena ini bukan bidang keahlian mereka. Lalu untuk mengatasi kelemahan ini, maka auditor akan menggunakan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Nah, karena tadi akan mengaudit pekerjaan konstruksi, maka kita memerlukan ahli teknik sipil dari instansi pekerjaan umum maupun institusi konsultan teknik. Selanjutnya ada teknik-teknik audit. Teknik audit adalah cara yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh bukti. Nah, teknik-teknik yang umum digunakan oleh seorang auditor antara lain, yang pertama ada analisis. Analisis digunakan untuk memecah data informasi menjadi unsur yang lebih kecil. Yang kedua ada observasi. Observasi yaitu pengamatan atau peninjauan objek secara hati-hati dan teliti. Yang ketiga ada permintaan informasi. Ini digunakan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Lalu yang keempat ada evaluasi. Evaluasi yaitu cara untuk memperoleh kesimpulan dari suatu kasus. Yang kelima ada investigasi, yaitu upaya untuk mengupas suatu masalah secara intensif. Yang keenam ada verifikasi. Verifikasi yaitu pengujian secara lebih rinci dan teliti tentang kebenaran dari suatu dokumen. Lalu yang ketujuh ada cek, yaitu untuk menguji kebenaran. Yang kedelapan ada uji atau tes, yaitu penelitian secara mendalam terhadap hal-hal yang penting. Yang kesembilan ada voting, yaitu menguji kebenaran dengan cara menjumlahkan subtotal dan total dari atas ke bawah atau secara vertikal. Lalu yang ke-10 ada cross-voting, yaitu menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari kiri ke kanan atau secara horizontal. Lalu yang ke-11 ada vouching, yaitu mengecek adanya bukti voucher tetapi belum meneliti isinya. Lalu yang selanjutnya ada tracir, yaitu cara perolehan bukti dengan arah pengujian yang berbalik dari teknik audit vouching. Lalu kemudian ada scanning, yaitu menelaah secara umum dan dilakukan dengan cepat dan teliti tentunya. Lalu selanjutnya ada rekonsiliasi, yaitu mencocokkan kedua data yang terpisah mengenai hal yang sama dikerjakan oleh instansi atau unit atau bagian yang berbeda. Selanjutnya ada konfirmasi. Konfirmasi yaitu untuk memperoleh bukti sebagai kepastian bagi seorang auditor, jadi dikonfirmasikan lagi. Lalu ada banding, yaitu membandingkan data dari suatu unit kerja dengan unit kerja yang lain. Selanjutnya ada
inventarisasi, yaitu pemeriksaan secara fisik, dan yang terakhir ada inspeksi, yaitu meneliti secara langsung tempat kejadian. Setiap teknik audit nantinya akan dikaitkan dengan bukti audit yang sudah dikumpulkan. Berikut ini adalah jenis-jenis dari bukti audit. Yang pertama, bukti pengujian fisik, yaitu bukti yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung dengan mata dan kepala auditor. Yang kedua, ada teknik audit untuk bukti dokumen, yaitu bukti yang terbuat dari kertas yang mengandung informasi mengenai audit tersebut. Yang ketiga, ada bukti analisis, yaitu bukti yang diperoleh auditor dengan melakukan analisis sebelumnya. Lalu yang keempat, ada bukti keterangan, yaitu bukti yang diperoleh dari pihak lain berdasarkan informasi tertentu yang diminta oleh seorang auditor. Selanjutnya, teknik audit untuk bukti pengujian fisik. Teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti pengujian fisik yaitu yang pertama ada observasi atau pengamatan, yang kedua ada inventarisasi atau opname, dan yang ketiga ada inspeksi. Teknik audit untuk bukti dokumen. Teknik audit yang digunakan untuk mengumpulkan bukti analisis adalah verifikasi, cek, uji atau tes, voting, cross-voting, vouching, tracing, scanning, rekonsiliasi. Teknik audit untuk bukti analisis. Teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti keterangan adalah yang pertama adalah analisis, yang kedua evaluasi, yang ketiga investigasi, yang keempat adalah pembanding. Teknik audit untuk bukti keterangan. Teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti keterangan adalah yang pertama konfirmasi, yang kedua permintaan keterangan. Situasi audit yang mengandung risiko besar. Bukti audit harus lebih teliti bila menghadapi situasi audit yang mengandung risiko besar. Situasi tersebut adalah sebagai berikut. Pengawasan intern yang lemah, kondisi keuangan klien yang tidak sehat, manajemen yang tidak dapat dipercaya, penggantian kantor akuntan publik, perubahan peraturan perpajakan, usaha yang bersifat spekulatif, yang terakhir adalah transaksi yang kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang atau salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.